Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ursyansyah. Saya dari kelas paruh waktu 17. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya mengenai penilaian properti khusus pada aset sektor publik yang saya lakukan pada Museum Gunung Merapi, Merapi. Dalam penelitian ini saya membagi pada 5 bagian. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat analisis data dan pembahasan, lalu yang bab kelima yaitu kesimpulan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, yaitu mengenai properti khusus. Properti khusus merupakan salah satu jenis properti real estate yang memiliki sedikit data pasar yang sebanding. Properti tersebut istimewa dan memiliki ikatan yang erat antara bisnis dengan properti tersebut. Contoh dari properti khusus adalah aset sektor publik, yang kepemilikan properti tersebut dimiliki oleh suatu negara yang diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk mendukung kehidupan masyarakat di negara tersebut. Pada penelitian di France tahun 2004 menyebutkan bahwa disebut khusus karena data pasar pembanding yang tersedia tidak memadai untuk dilakukan penilaian. Pada penelitian David Jensen van Vuren tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam menilai properti khusus terdapat dua pendekatan yang cocok untuk digunakan, yaitu menggunakan pendekatan pendapatan dan juga pendekatan biaya. Namun, setelah saya meneliti penelitian-penelitian lainnya, saya mendapatkan kesimpulan bahwa penelitian yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa properti khusus tidak dengan mudah dinilai dengan menggunakan pendekatan yang biasa digunakan. Namun dibutuhkan penentuan asumsi khusus untuk mendukung dalam menentukan pendekatan dan metode yang baik untuk diterapkan dalam penilaian properti khusus. Selanjutnya, saya membahas mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Terbatasnya literatur jurnal dan juga makalah yang tersedia menjadi salah satu bukti bahwa penelitian-penilaian properti khusus museum menjadi salah satu bidang yang masih kurang untuk dieksplorasi dalam proses penilaian properti. Pengalaman dan jam terbang seorang penilai dalam melakukan penilaian properti sangat dibutuhkan agar dapat melakukan praktik penilaian properti khususnya dalam melakukan penilaian properti publik seperti museum. Pertanyaan penelitiannya yang saya tentukan adalah berapa nilai pasar untuk penggunaan yang ada atau market value for existing use yang didapatkan dari penelitian penilaian properti khusus Museum Gunung Api Merapi dengan menerapkan pendekatan pendapatan, yaitu penerapan metode discounted cash flow dan dikoreksi dengan menggunakan metode willingness to pay dengan tujuan untuk mengetahui optimalisasi aset tersebut. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui nilai pasar untuk penggunaan yang ada atau market value for existing use property khusus Museum Gunung Api Merapi dengan menerapkan pendapatan metode discounted cash flow dan dikoreksi dengan menggunakan metode willingness to pay untuk tujuan optimalisasi aset Museum Gunung Api Merapi tersebut. Manfaat penelitiannya adalah peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini mempunyai manfaat kepada praktisi penilai sebagai referensi untuk melakukan penilaian terhadap properti publik ataupun properti khusus lainnya, khususnya terhadap penilaian museum, termasuk juga dalam menentukan asumsi khusus yang sesuai agar dapat memilih pendekatan dan metode yang tepat untuk digunakan dalam melakukan penilaian properti khusus. Landasan teori yang saya gunakan pastinya adalah standar penilaian Indonesia. Nah, saya merujuk pada standar penilaian Indonesia nomor 102 yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menjelaskan dasar nilai selain nilai pasar, dan juga memberikan alasan penggunaannya untuk membedakan dari nilai pasar. Nah, pada SPI 102 ini disebutkan macam-macam dasar nilai selain nilai pasar. Namun yang saya tentukan dan saya pilih untuk mendukung melakukan penelitian ini adalah dengan menerapkan nilai pasar untuk penggunaan yang ada, yang merupakan nilai pasar dari suatu aset berdasarkan kelanjutan dari penggunaan aset tersebut. Jadi dengan menggunakan dasar nilai tersebut diharapkan bahwa Museum Gunung Api Merapi ini selalu beroperasi hingga tahun-tahun selanjutnya. International Council of Museum atau ICOM menjelaskan bahwa museum sebagai organisasi non-profit permanen yang mempunyai fungsi dalam melayani kepentingan
masyarakat dan kemajuan masyarakat di suatu negara. Willingness to pay merupakan jumlah maksimum uang yang dikeluarkan pembeli agar mendapatkan suatu manfaat dari suatu barang atau jasa, dan juga untuk melihat kepuasan atas barang atau jasa tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan atau yang saya terapkan adalah dengan menggunakan desain penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah penelitian dengan cara melakukan penelusuran dalam melakukan konsep-konsep yang tepat digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dan matang sebagai tujuan dalam penelitian. Penelitian eksplorasi merupakan penelitian dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yang datanya dapat ditentukan dari pencarian literatur, melakukan wawancara, dan juga menganalisis terhadap kasus yang dilakukan, yaitu pada kasus penilaian properti khusus pada Museum Gunung Api Merapi ini. Lokasi penelitian yaitu Museum Gunung Api Merapi berlokasi di Jalan Kaliurang KM 22, Desa Hargobinangun. Teknik pengumpulan datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu dengan menerapkan pendekatan pendapatan dengan metode discounted cash flow yang nantinya dikoreksi oleh metode willingness to pay yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu yaitu Niklos Haznal dan Miklos Hajdu dengan menerapkan formula sebagai berikut, yaitu MV sama dengan RMAR ditambah RWTP dikurangi OPEX dibagi WMAR YMAR ditambah WWTP dikali YWTP. Nah, selanjutnya, berikut adalah kerangka penelitian Museum Gunung Api Merapi. Selanjutnya, hasil penelitian yang saya dapat yaitu pertama adalah realisasi anggaran belanja Museum Gunung Api Merapi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Selanjutnya, jumlah pengunjung Museum Gunung Merapi yang ditentukan dari jumlah tiket yang dijual, yaitu tiket masuk dan juga tiket nonton film mengenai Gunung Api. Tiket disebut dijual terhadap dua macam wisatawan, yaitu wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah jumlah kendaraan pengunjung pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Berikut setelah saya mendapatkan data-data yang tadi saya telah sampaikan, saya menghitung untuk mengetahui surplus atau defisit pendapatan Museum Gunung Api Merapi. Dapat dilihat dari 2017 hingga 2019, pendapatan diterima surplus dari 1,1 M hingga pada 2019 menjadi 1,150 M. Namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 hingga 2021 yang terjadi karena dampak efek terjadinya pandemi virus COVID-19. Selanjutnya saya melakukan metode discounted cash flow yang menentukan bahwa nilai properti saat ini itu pada tahun 2022 sebesar 5,6 M. Namun hasil tersebut terlalu besar karena kembali lagi bahwa basicnya museum itu menjadi organisasi non-profit, maka saya sebagai penilai menentukan untuk mengetahui nilai pasar untuk penggunaan yang ada agar mencerminkan optimalisasi aset Museum Gunung Api Merapi tersebut dengan nilai 1,7 miliar. Dapat ditentukan bahwa setelah melakukan koreksi dengan metode willingness to pay untuk menghasilkan nilai aset sebagai bentuk optimalisasi aset bagi pemerintah daerah, yaitu untuk mengoptimalkan potensi fisik lokasi, nilai legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut adalah sebesar 1,7 M. Berikut adalah keterbatasan, indikasi, dan saran. Sekian penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.